Bismillahirrahmanirrahim. Kolam 3 tanduk contoh pertama. 3 buah kolam 3 tanduk. Kolam A plus 250 meter dari muka air laut dengan L1 1350, D1 30 inci dan F1 0,016. Kolam B elevasi plus 225, L2 500, D2 22 in, F2 0,014. Kolam C 115 meter dari muka air laut, L3 900, D3 25 in, dan F3 0,0175. Hitung debit masing-masing pipa dan berapa tekanan manometer di titik T jika elevasi titik T plus 175. Penyelesaian. Nah, di gambar ini kolam 3 tanduknya, kemudian dihubungkan dengan pipa bertemu pada titik cabang T plus 175 meter. Nah, langkah hitungan pertama adalah memisalkan tinggi tekanan titik T sama dengan kolam, elevasi kolam yang elevasinya tengah, yaitu kolam B plus 225 meter. Jadi kalau elevasi tinggi tekanan titik T sama dengan plus 225 meter, berarti HF2-nya 0 atau Q-nya 0. Tidak ada aliran. Berarti alirannya hanya dari kolam A menuju T dan dari T menuju C. Jadi hanya Q1 dan Q3. Nah, Q1-nya berapa? Nah, setelah itu untuk menghitung besarnya Q, kita harus menuliskan rumus HF, yaitu kehilangan tinggi tekanan masing-masing pipa. Sudah diketahui data-data pipa, maka kehilangan tinggi tekanan masing-masing pipa dapat dihitung. HF1 sama dengan 8F1L1 per V kuadrat G D1 pangkat 5 G1 kuadrat. Kalau dihitung ketemunya 6,96119 G1. Nah, ini kalau dihitung ketemu ini. Sedangkan HF2-nya ketemu 10,63704. Q2 kuadrat, HF3-nya 12,63038 Q3 kuadrat. Nah, HF1-nya itu berapa? Kalau elevasi tinggi tekanan titik T sama dengan kolam B, maka HF1-nya sama dengan 250 dikurangi 225, sama dengan 25 meter. 25 meter itu sama dengan 6,96119 Q1 kuadrat. Jadi Q1 sama dengan 25 dibagi 6,96119 pangkat setengah. Kalau dihitung 1,895083 meter kuadrat meter kubik per detik. Nah, sedangkan HF3-nya dari gambar ini kelihatan 225 dikurangi 115 sama dengan 110. Jadi Q3-nya sama dengan HF3-nya tadi 12,63038. Jadi Q3-nya sama dengan 225 dikurangi 115, 110
per 12,63038 pangkat setengah. Jadi Q3-nya kalau dihitung sama dengan 2,95128 meter kubik per detik. Nah, hukum kontinuitas, Q1 Q3 harus sama dengan 0 atau mendekati 0. Ternyata kalau dihitung tidak, masih jauh. Karena nilainya itu min 1,05605 meter kubik per detik. Jadi pemisahan ini salah karena minnya cukup besar, berarti kebesaran yang bawah, debit yang bawah kebesaran. Jadi debit Q3 kebesaran, jadi salah, sehingga perlu dikecilkan. Untuk mengecilkan Q3 itu harus menurunkan atau mengecilkan HF3. HF3 110 itu kebesaran dikecilkan. Misalkan dikecilkan 100 menjadi 100. Kalau dikecilkan menjadi 100 berarti elevasi tinggi tekanan itu turun. Dari sama dengan 225, elevasinya 225 meter di atas muka air laut, diturunkan 10. Kan tadi dari 110 menjadi 100 berarti turun 10, diturunkan 10. Berarti HF2-nya sama dengan 10. Itu turunnya. Nah, kalau tadi HF1-nya pada trial pertama tadi HF1-nya itu 25, karena turun 10 jadi 35. Nah, sekarang dihitung lagi debitnya. Untuk HF1 35, Q1-nya 2,24229 meter kubik per detik. HF2-nya 10, Q2-nya sama dengan 0,96959 meter kubik per detik. HF3-nya 100 menjadi Q3-nya 2,81379 meter kubik per detik. Nah, sekarang delta Q. Delta Q itu adalah hukum kontinuitas. Debit masuk sama dengan debit keluar, Q1 ditambah Q2 sama dengan Q3, atau Q1 ditambah Q2 min Q3 sama dengan, harusnya kalau benar tadi pemisahan turun HF3-nya 100 kalau benar itu sama dengan 0. Tapi ini ternyata sama dengan plus 0,398096. Jadi ini debitnya, delta V-nya ini plus, berarti debitnya kebesaran yang atas. Yang atas kebesaran berarti turunnya kebanyakan. Supaya ini menjadi kecil, maka kita naikkan. Nah, kita naikkan itu dapat dilakukan dengan cara interpolasi linear. Nah, misalnya ini interpolasi linear yang pertama. Caranya gimana? Kalau HF-nya 110, maka nilai delta Q-nya kesalahannya 1,056. Kemudian dicoba HF-nya 100, kesalahannya 0,398. Nah, 0,398 ini plus, 1056 itu minus. Nah, nolnya di mana? Nolnya di tengahnya tentunya. Misalnya nolnya ini. Ini nolnya. Nah, kalau ini nolnya, nah sekarang ini berapa nilainya HF-nya? Ini HF-nya kan belum tahu. Nah, kita hitung dengan gambar seperti ini. Ini berupa segitiga. Kalau kita putar ke sana, kita putar ke kiri, menjadi segitiga. Ya, mendatarnya ini berapa? Ini 100, ini 110, berarti ini 10 ini. 10 ini belum tahu. Terus yang ini sudah tahu, 0,398, yang ini 1,056. Nah, kalau ini diputar ke kiri menjadi segitiga, itu ada perbandingan, ada hitungan segitiga
itu. Misalnya ini X1, ini X2, ini Y1, kesini ini Y2, maka X1 dibagi X2 sama dengan Y1 dibagi Y2. X1 belum tahu, X2 sudah tahu. Y1 sudah tahu, Y2 juga sudah tahu. Jadi X1 dibagi X2 sama dengan Y1 dibagi Y2. Atau X1 sama dengan Y1 dibagi Y2 kali X2. X2-nya 10. Nah, sehingga interpolasinya menjadi ini. 100 itu ini 100 ditambah X1. X1-nya itu ini 0,398 ditambah dibagi 0,398 ditambah 1056 kali ini 10. Jadi ini 100 ditambah 0,398 dibagi 0,398 ditambah 1056 kali 10. Kalau dihitung sama dengan 102,7373. Nah, kalau HF3-nya ini, maka HF1-nya. Jadi 250 dikurangi 115 dikurangi HF3 sama dengan 32, 26, 27. HF1-nya, HF2-nya HF1 dikurangi 25, 76, 7,2627. Nah, HF1, HF2, HF3 dijejer, kemudian dihitung Q1, Q2, Q3. Ini hitungannya. Nah, sekarang pasang lagi hukum kontinuitas. Q1 ditambah Q2 dikurangi Q3. Sama dengan, masih tidak 0, tapi nilainya berkurang, nilainya masih positif. 0,12708. Masih positif, belum 0. Nah, sekarang kita interpolasi lagi. Tadi interpolasi yang pertama ini tadi, sekarang interpolasi yang kedua ini, interpolasi yang kedua. Nah, kalau tadi interpolasi yang pertama ini 100, sekarang ini bukan 100 lagi, 102,7373. Yang sini masih 110. Nah, panjangnya yang ini, sisi segitiga yang alas ini, alas segitiga kalau kita putar ke kanan, ke kiri, ini kan alas segitiga. Nah, ini berubah bukan 10, tapi 110 dikurangi 102,7373. Berarti sama dengan 7,2627. Nah, jadi ini 102,7373 ditambah 0,127 per 0,127 ditambah 106 kali 7,2627. Kalau dihitung 103,517 meter. Nah, HF1-nya berubah menjadi 31,483, HF2-nya 6,483. Sekarang dijejer lagi. Nah, HF1, HF2, HF3 dihitung Q1-nya. Q1 2,1266651. Q2-nya 0,78068. Q3-nya 2,862,844. Nah, dihitung hukum kontinuitasnya, masuk hukum kontinuitas, ternyata masih plus, tapi mengecil memang 0, delta G-nya 0,044495. Nah, ini sudah dianggap kecil kah? Jika belum, diinterpolasi lagi. Interpolasi lagi, enggak saya gambar interpolasinya, sudah hafal ya. Bisa digambar. HF3 sama dengan 103,517 ditambah ini 0,044495 per 0,044495 ditambah 1,06 kali. Nah, kalinya itu 110 dikurangi 103,517
Kalau dihitung sama dengan 6,483 ini. Nah, hitungan HF3 yang baru menjadi 103,7791 meter. Nah, terus HF1 dihitung lagi. HF1 dihitung sama dengan 31,22088. HF2 6,2. Ini 22088. HF3-nya itu tadi. Nah, dihitung Q1, Q2, Q3 ini. Nah, hitung ini kemudian dimasukkan persamaan kontinuitas lagi, delta Q. Nah, hasilnya delta Q-nya 0,01604 meter kubik per detik. Kalau masih belum dianggap belum kecil, interpolasi lagi, sekali lagi. Seandainya ini sudah dianggap kecil, maka inilah debitnya, debit yang diminta tadi. Kalau sudah tidak mau interpolasi lagi karena dianggap kecil sudah. Ini satu, diinterpolasi lagi mungkin nanti kecil lagi, lebih kecil dari ini. Nah, terus disuruh menghitung tinggi tekanan titik T. PT per gamma W ini head, tinggi head, H. Tinggi head ini besarnya 115 ditambah F3 dikurangi 175. Kalau dihitung 43,7793. Ini tergantung HF3-nya. HF3-nya berapa tadi? Nah, HF3-nya ya 77912 ya. 779 ini 93 ya, harusnya 12. Nah, jadi PT-nya ini PT itu tekanannya, gamma W-nya dipindahkan ke kanan. Gamma W-nya itu 1 ton per meter kubik. Nah, 1 ton per meter kubiknya dicoret dengan meter. Yang atas 1, yang bawah menjadi pangkat 2. Jadi sama dengan 43,779 ton per meter persegi tekanan. Atau dijadikan kilogram per sentimeter persegi menjadi 4,3379 kilogram per sentimeter persegi. Ini satuan metrik. Satuan metrik. Kalau dibuat satuan internasional, SI, ini gamma W-nya itu sama dengan rho W kali G. Nah, jadi 429,037 429.037 Newton per meter persegi atau 429,037 kilonewton per meter. Itu penjelasan contoh 1 dari kolam 3 tandu. Dipahami, terus soalnya dikerjakan. Kalau ngerjakan sulit berarti memahami penjelasan ini tadi masih belum purna, belum total, belum lengkap. Diulangi lagi, videonya diputar. Yang mana yang masih bingung? Kalau sudah jelas, pasti tidak bingung, pasti bisa menirukan mengerjakan seperti ini tadi. Terima kasih, saya kira itu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan berguna. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.